Seminggu pasca cerai, Mas Bagas menikahi Tias, selingkuhannya, dalam pesta megah di Bandung. Dia pikir aku akan meratapi nasib di usia 25 tahun ini, tetapi aku justru datang memakai gaun hitam elegan untuk tertawa di tengah acara. Di depan ratusan tamu, aku siap membongkar bahwa janin di rahim Tias bukan anak Mas Bagas, sekaligus menyita seluruh aset gedung ini yang aslinya milikku. Selamat datang di cerita Nela. Absen yuk, sahabat dari mana saja nih? Jangan lupa subscribe ya. Bagi yang sudah subscribe, semoga diberi rejeki yang mengalir. Pintu gerbang ballroom Hotel Bintang 5 di pusat kota Bandung itu terbuka lebar, memamerkan kemewahan yang sengaja dipamerkan untuk membius mata setiap undangan yang datang. Alunan musik instrumental Sunda modern mengalun lembut, bercampur dengan riuh rendah obrolan ratusan tamu kalangan atas yang memenuhi ruangan berkarpet bludru merah tebal tersebut. Di langit-langit gedung, lampu-lampu kristal raksasa menggantung megah, memantulkan cahaya keemasan yang membuat atmosfer malam ini terasa begitu glamor dan penuh kepalsuan. Aku berdiri tepat di ambang pintu, menarik napas dalam-dalam untuk memenuhi paru-paruku dengan udara tempat ini sebelum menghancurkannya berkeping-keping. Kain brokat premium dan satin hitam pekat yang membalut tubuhku terasa begitu pas, melekat sempurna memperlihatkan siluet tubuhku yang tetap terjaga dengan baik di usia 25 tahun ini. Hijab modern sewarna malam yang kulilit rapi dengan gaya elegan sama sekali tidak mengurangi kesan berkelas, justru kontras dengan kulit kuning langsatku yang tampak bersinar di bawah sorotan lampu. Malam ini aku tidak datang sebagai wanita yang kalah, melainkan sebagai badai yang siap meruntuhkan panggung sandiwara yang melelahkan ini. Senyum tipis mulai terukir di bibirku yang dipulas lipstik merah marun, memancarkan aura dingin yang siap membakar ego pria yang seminggu lalu membuangku begitu saja. Pandanganku langsung lurus tertuju pada pelaminan megah di ujung ruangan yang didekorasi dengan ribuan bunga mawar putih segar tanpa cacat. Di sana, di atas panggung kemenangan mereka, berdiri Mas Bagas dengan setelan tuxedo hitam necis yang tampak sangat gagah, berdampingan dengan Tias yang mengenakan gaun pengantin putih bertabur payet berkilau. Mereka terlihat begitu bahagia, saling melempar senyum manis kepada para kolega bisnis yang menyalami mereka tanpa tahu kebusukan apa yang ada di balik pernikahan kilat ini. Hanya butuh waktu 7 hari bagi mantan suamiku untuk meruntuhkan kesetiaan 5 tahun pernikahan kami demi wanita yang selalu dia sebut sebagai adik angkatnya itu. Aku melangkah pelan di atas lantai marmer yang mengilat, membiarkan tumit sepatu hak tinggiku berdentang berirama, seolah menjadi hitungan mundur menuju kehancuran mereka. Beberapa tamu di barisan belakang mulai menoleh ke arahku, bisik-bisik kagum sekilas terdengar memuji penampilanku yang mereka kira adalah salah satu tamu penting dari kalangan selebriti atau pengusaha muda. Mereka tidak menyadari bahwa wanita bergaun hitam anggun yang berjalan dengan dagu terangkat tinggi ini adalah istri sah yang baru saja didepak dari rumahnya sendiri seminggu yang lalu. Pikiranku melayang pada malam terkutuk itu, saat Mas Bagas melemparkan surat cerai ke wajahku sambil memakiku sebagai wanita mandul yang tidak berguna. Kamu itu egois, Nabila. 5 tahun menikah dan kamu tidak bisa memberi saya anak, sementara Tias bisa memberikan apa yang paling saya butuhkan. Kalimat makian Mas Bagas malam itu kembali terngiang di telingaku, membuat darahku berdesir hangat oleh rasa muak yang membuncah. Dia begitu percaya diri bahwa rahim Tias ditumbuhi oleh benih unggulnya, tanpa pernah tahu bahwa dia hanyalah kerbau dungu yang hidungnya dicocok oleh wanita licik berwajah polos. Tias, gadis magang berumur 22 tahun yang berpura-pura lugu dan yatim piatu di depanku, ternyata adalah ular berbisa yang sudah merencanakan semuanya dengan sangat rapi bersama ibunya. Langkahku semakin dekat dengan area pelaminan, membuat beberapa kerabat dekat Mas Bagas yang mengenakan seragam batik keluarga
mulai menyadari kehadiranku dan langsung mematung seketika. Wajah bibi dan sepupu mantan suamiku yang tadinya penuh tawa mendadak berubah pias. Mata mereka terbelalak tidak percaya melihatku berani menginjakkan kaki di acara ini. Mereka mengira aku sedang mengurung diri di kamar sambil menangis histeris meratapi nasib menjandaku, atau mungkin sedang mengemis keadilan pada pengacara di sudut kota yang sepi. Mereka benar-benar meremehkan mental seorang Nabila yang sudah mandiri membangun bisnis sejak usia awal 20 tahunan. Tepat saat aku berdiri di undakan pertama menuju pelaminan, pandangan mata Mas Bagas akhirnya bergeser dan langsung terkunci pada sosokku yang berdiri tegak menantangnya. Dalam hitungan detik, senyum sombong yang sedari tadi terpasang di wajah tampan urban milik mantan suamiku itu langsung lenyap, digantikan oleh gumpalan ekspresi syok dan ketakutan yang luar biasa. Gelas Mika berisi minuman sodanya bahkan hampir terlepas dari genggaman tangannya yang mendadak gemetar hebat melihat mantan istrinya tampil begitu memukau tanpa ada sisa-sisa kesedihan. Tias yang menyadari perubahan drastis pada sikap suaminya ikut menoleh ke bawah, dan demi melihatku, wajahnya yang penuh riasan tebal itu langsung memucat seputih gaun pengantin yang dia kenakan. Dia refleks memegang buket bunga mawar di tangannya dengan sangat erat, hingga jemarinya yang mengenakan kuku palsu tampak bergetar menahan kepanikan yang mendalam. Matanya yang biasa berakting sayu dan penuh air mata palsu kini memancarkan rasa benci sekaligus ketakutan yang amat sangat, menyadari bahwa posisi nyamannya saat ini sedang terancam bahaya besar. Aku tidak terburu-buru mengeluarkan kata-kata makian, melainkan melepaskan sebuah tawa yang cukup keras dan bergema di sekitar panggung pelaminan, menarik perhatian belasan tamu yang berada di barisan depan. Tawa itu terdengar begitu renyah, elegan, namun sekaligus penuh dengan nada ejekan yang sangat menyengat telinga bagi siapapun yang mendengarnya. Aku sengaja membiarkan semua orang melihat betapa lucunya pernikahan yang dibangun di atas air mata orang lain ini, sebuah komedi mahal yang tiketnya kubayar dengan seluruh kesabaran yang sudah habis. Mas Bagas melangkah satu langkah ke depan, mencoba menghalangiku dengan tubuhnya yang gemetar, sementara beberapa orang security hotel mulai bergerak mendekat ke arah kami karena mencium gelagat keributan. Nabila, mau apa kamu kesini? Jangan bikin malu dan merusak acara saya, pergi kamu sekarang juga sebelum saya usir secara kasar. Desis Mas Bagas dengan suara tertahan, mencoba menjaga wibawanya di depan ratusan undangan yang kini mulai memasang pandangan penasaran ke arah kami. Aku hanya menatapnya dengan pandangan meremehkan, lalu bersiap membuka mulut untuk meluncurkan bom pertama yang akan menghancurkan hidup mereka malam ini juga. Kehadiran para petugas security berbadan tegap yang mulai mengepung undakan pelaminan sama sekali tidak membuat nyaliku menciut sedikit pun. Aku justru memundurkan langkah 1 senti, membiarkan tubuhku menjadi pusat perhatian utama bagi ratusan pasang mata yang kini mulai menghentikan kunyahan makanan mereka. Gaun brokat hitamku yang melekat pas memperlihatkan lekuk tubuh proporsional ini, seolah menjadi pemandangan yang jauh lebih menarik daripada dekorasi bunga mawar putih di atas panggung. Dengan gerakan tangan yang anggun, aku merapikan sedikit ujung hijab satin hitamku, lalu menatap lurus ke arah Mas Bagas yang wajahnya sudah bercucuran keringat dingin. Mengusirku, Mas? Kamu yakin ingin mengusir orang yang sudah membiayai seluruh kemewahan pesta ini dari awal sampai akhir? Tanyaku dengan volume suara yang sengaja kunaikkan 2 tingkat, cukup keras untuk membuat para tamu di barisan meja VIP terperanjat. Kalimat pertamaku sukses membuat suasana ballroom yang tadinya riuh oleh musik instrumental langsung berubah hening mencekam, seolah pasokan oksigen di ruangan itu mendadak disedot habis. Bisik-bisik kasakusuk mulai terdengar dari sudut-sudut ruangan, mengarahkan pandangan penuh selidik kepada sang pengantin pria yang kini berdiri kaku bagai patung. Wajah Tias yang dilapisi bedak tebal tampak semakin pias,
Tangannya yang gemetar kini beralih meremas lengan tuxedo Mas Bagas dengan sangat kuat hingga kainnya tampak kusut. "Mas, usir perempuan gila ini, Mas. Dia cuma mau merusak kebahagiaan kita karena dia sirik tidak bisa punya anak." Rengek Tias dengan suara melengking yang terdengar sumbang di telinga, mencoba memprovokasi keadaan. Aku hanya tertawa kecil, sebuah tawa meremehkan yang langsung memotong kalimat cengengesan wanita berumur 22 tahun itu tanpa ampun. "Kebahagiaan? Oh, silakan nikmati kebahagiaan kalian yang cuma seumur jagung ini, Tias," ujarku sambil melangkah maju satu demi satu undakan pelaminan tanpa ada satupun security yang berani menyentuhku. Aura percaya diri yang kupancarkan rupanya membuat para petugas keamanan itu ragu, mengira aku adalah kerabat penting yang sedang menyelesaikan urusan internal keluarga. Aku kini berdiri tepat di atas panggung pelaminan, sejajar dengan kedua mempelai yang tampak seperti terdakwa di ruang sidang yang siap menerima vonis mati. Pandanganku beralih menatap deretan tamu undangan, di mana beberapa di antaranya adalah kolega bisnis penting yang selama ini bekerja sama dengan perusahaan dekorasi dan konveksi milikku. "Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan, saya Nabila, wanita yang seminggu lalu masih berstatus sebagai istri sah dari pria di sebelah saya ini," ucapku lantang sambil menunjuk Mas Bagas dengan daguku. "Dia menceraikan saya dengan alasan saya mandul dan tidak becus mengurus rumah tangga, lalu menikah lagi hari ini dengan alasan wanita di sebelahnya ini sedang mengandung anak pertamanya." Mas Bagas yang menyadari arah pembicaraanku mulai panik, dia melangkah maju hendak mencengkeram pergelangan tanganku untuk memaksaku turun dari panggung. Namun, dengan sigap aku menghindar, membuat langkahnya limbung dan hampir saja menabrak vas bunga besar di sudut pelaminan yang bernilai belasan juta rupiah. "Nabila, tutup mulutmu. Jangan berani-berani kamu menyebarkan fitnah di sini. Tias adalah wanita baik-baik dan anak yang dikandungnya adalah darah dagingku," teriak Mas Bagas dengan urat-urat leher yang menegang kemerahan, mencoba menutupi rasa takutnya yang semakin membesar. "Darah dagingmu, Mas? Benarkah begitu?" tanyaku dengan nada mengejek yang sangat kental, sengaja memancing emosinya hingga ke titik tertinggi. Aku merogoh tas tangan kecil berbahan kulit premium yang sedari tadi menggantung di lenganku, lalu mengeluarkan selembar kertas putih yang sudah dilipat rapi menjadi 4 bagian. Kertas itu adalah hasil pemeriksaan medis dari salah satu rumah sakit reproduksi ternama di Jakarta yang sengaja kuambil 2 hari yang lalu, sebuah bukti autentik yang akan membalikkan semua narasi bohong mereka. Aku membuka lipatan kertas itu dengan perlahan, membiarkan bunyi gesekan kertasnya terdengar dramatis di tengah keheningan ruangan yang begitu mencekam. Ini adalah hasil analisis sperma dan kesuburan atas nama Bagas Pramudya yang dilakukan 3 bulan lalu saat kami berniat mengikuti program bayi tabung, ucapku sambil mengangkat kertas itu tinggi-tinggi ke udara. Hasilnya menyatakan bahwa mantan suamiku ini mengalami azoospermia alias tidak menghasilkan sel sperma sama sekali dalam cairannya, yang artinya, dia mandul secara permanen. Kalimat terakhirku bagaikan hantaman gada besi yang telak menghancurkan harga diri Mas Bagas di depan ratusan pasang mata yang kini serentak membelalak syok. Suara gumaman dan pekikan kaget langsung riuh memenuhi ballroom hotel, bahkan beberapa anggota keluarga Mas Bagas tampak hampir pingsan di kursi mereka mendengar kenyataan pahit tersebut. Mas Bagas sendiri mendadak lemas. Wajah tampan urbannya berubah abu-abu, matanya melotot menatap kertas di tanganku seolah-olah melihat hantu di siang bolong. Aku menoleh ke arah Tias yang kini sudah menangis histeris dengan tubuh yang menggigil hebat, menyadari bahwa kedoknya sebagai wanita suci beranak emas telah hancur lebur dalam sekejap. "Jadi, Tias, kalau Mas Bagas mandul total, lalu anak siapa yang sekarang sedang kamu kandung di dalam perutmu itu?"
Tanyaku dengan senyum kemenangan paling manis yang pernah kupunya, menanti kehancuran total mereka yang baru saja dimulai. Pertanyaanku yang terucap dengan nada tenang namun mematikan itu menggantung di udara bagai bom waktu yang siap meledakkan sisa-sisa harga diri dua orang di hadapanku. Tias tampak seperti ikan yang kehabisan air, mulutnya megap-megap tanpa mampu mengeluarkan satu patah kata pun untuk membela diri di depan ratusan pasang mata. Gaun putih megahnya yang penuh payet berkilau kini justru membuatnya terlihat seperti badut malang yang terpojok di atas panggung sandiwaranya sendiri. Aku melipat kembali kertas hasil laboratorium itu dengan sangat anggun, menikmati setiap detik kepanikan yang menjalar di dalam urat nadi mereka. Nabila, kamu bohong. Ini pasti dokumen palsu yang kamu buat untuk memfitnah istriku. Teriak Mas Bagas tiba-tiba, suaranya melengking tinggi penuh keputusasaan yang dipaksakan agar terdengar meyakinkan. Dia mencoba merebut kertas di tanganku dengan gerakan kasar, tetapi aku dengan cepat melangkah mundur, membiarkan tubuh badi goalsku bergerak luas menghindarinya. Beberapa tamu di barisan depan bahkan mulai mengeluarkan ponsel mereka, merekam setiap jengkal drama yang jauh lebih seru daripada sinetron televisi malam ini. Memfitnah? Mas, ini cap basah dari Rumah Sakit Reproduksi Jakarta, lengkap dengan nomor registrasi pasien dan tanda tangan dokter spesialis yang menanganimu, jawabku tenang sambil menunjukkan logo rumah sakit di bagian atas kertas. Kalau kamu lupa, akulah yang membayar biaya konsultasi mahal itu dengan kartu debitku sendiri, karena waktu itu rekeningmu sudah tiris akibat terlalu sering mentransfer uang jajan untuk adik angkatmu ini. Kalimatku sukses memicu gelombang bisik-bisik baru yang lebih riuh dari para undangan yang hadir. Pandanganku beralih sepenuhnya pada Tias yang kini memegangi perutnya yang masih rata dengan tangan yang gemetar hebat. Air matanya mulai merusak riasan makeup tebal di wajah judesnya. Mau aku sebutkan juga nama pria yang sebenarnya sudah menghamilimu, Tias? Perlu aku panggilkan dia ke atas panggung ini? Tanyaku dengan senyum miring yang penuh ancaman, membuat wanita berumur 22 tahun itu langsung menggelengkan kepalanya dengan histeris, seolah memohon agar aku berhenti. Jangan, Mbak, tolong jangan. Bisik Tias lirih, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh suara di dalam ballroom, namun cukup jelas terdengar oleh Mas Bagas yang berdiri tepat di sampingnya. Mas Bagas menoleh ke arah istrinya dengan pandangan mata yang mulai berubah, dari yang tadinya penuh pembelaan kini menyiratkan keraguan dan kecurigaan yang amat mendalam. Genggaman tangannya pada lengan Tias perlahan mengendur, menyadari bahwa reaksi ketakutan wanita itu adalah sebuah pengakuan dosa secara tidak langsung. Tias, apa maksudmu? Kenapa kamu memohon pada dia? Katakan kalau anak ini anakku. Mas Bagas mulai mencengkeram kedua bahu Tias dengan kasar, mengguncang tubuh wanita muda itu hingga mahkota kecil di atas sanggul modernnya sedikit miring. Sifat egois dan emosional Mas Bagas yang selama ini selalu diarahkan kepadaku, kini berbalik sepenuhnya kepada wanita yang dipujanya seminggu lalu sebagai malaikat penyelamat garis keturunannya. Aku melipat kedua tangan di dada, berdiri dengan anggun memperhatikan bagaimana sepasang pengantin baru itu mulai saling menyerang di hadapan ratusan kolega bisnis mereka sendiri. Dia tidak akan bisa menjawabnya, Mas, karena pria yang menghamilinya adalah mantan kekasihnya saat kuliah yang sampai sekarang masih sering dia temui di Hotel Melati pinggiran Bandung. Ujarku memotong perdebatan mereka dengan informasi akurat yang kudapatkan dari detektif swasta yang kusewa 2 minggu lalu sebelum ketukan palu hakim terdengar. Kamu benar-benar keterlaluan, Tias. Kamu memanfaatkan pernikahan ini cuma untuk menutupi aibmu dan memeras uangku. Raung Mas Bagas frustrasi, melupakan fakta bahwa mereka saat ini sedang berdiri di pelaminan mewah yang disorot oleh lampu kristal raksasa.
Tias hanya bisa menangis keras, menyembunyikan wajah pucatnya di balik buket bunga mawar putih yang kini sudah hancur meranggas karena remasan tangannya yang terlalu kuat. Ibu mertuaku, maksudku mantan ibu mertuaku, yang duduk di barisan kursi keluarga tiba-tiba berdiri dan berjalan cepat menuju pelaminan dengan wajah yang merah pada menahan malu yang luar biasa. Wanita paruh baya yang seminggu lalu ikut memakiku sebagai wanita tidak berguna itu kini menatap Tias dengan pandangan jijik yang sangat kentara, lalu beralih menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikkan. Nabila, tolong hentikan ini, jangan permalukan keluarga kita di depan banyak orang. Rintihnya dengan suara bergetar. Keluarga kita? Maaf Bu, keluarga kita sudah selesai sejak anak ibu melemparkan surat cerai ke wajah saya seminggu yang lalu. Jawabku dengan nada dingin tanpa beban sedikit pun, membuat wanita tua itu bungkam seketika dengan tangan gemetar. Aku mengedarkan pandangan ke seluruh ruangan, memastikan semua orang merekam momen kehancuran ini dengan jelas, sebelum aku melanjutkan ke agenda utamaku malam ini. Mengambil kembali semua hal yang menjadi hak milikku. Keheningan yang sempat mencekam kini pecah menjadi keriuhan yang luar biasa di seantero ballroom hotel bintang 5 ini. Ratusan tamu undangan terang-terangan saling berbisik sambil menunjuk-nunjuk ke arah pelaminan, mengabaikan sopan santun demi memuaskan rasa penasaran mereka atas drama nyata yang tersaji di depan mata. Beberapa kerabat dekat Mas Bagas tampak tertunduk lesu dengan wajah merah padam, tidak sanggup menahan rasa malu karena aib keluarga mereka dikuliti habis-habisan di hadapan rekan bisnis terhormat. Aku berdiri tegak di tengah panggung dengan dagu terangkat, menikmati setiap detik runtuhnya kepalsuan yang mereka bangun di atas air mataku seminggu yang lalu. Mas Bagas tampak kehilangan seluruh kekuatannya. Napasnya memburu pendek-pendek sementara matanya menatap nanar ke arah lantai marmer yang mengilat di bawah kakinya. Mantan suamiku yang biasanya selalu tampil percaya diri dan dominan itu kini terlihat begitu kecil, rapuh, dan menyedihkan di dalam setelan tuxedo hitamnya yang mahal. Tias di sebelahnya masih terus terisak sesenggukan, mencoba menutupi wajahnya yang kini sudah hancur oleh lelehan maskara hitam yang bercampur dengan air mata kepanikan. Riuh rendah kepuasan batin mengalir di dalam dadaku, menghapus setiap sisa rasa sakit hati yang sempat mengendap selama 7 hari terakhir. Nabila, cukup. Kamu sudah menghancurkan harga diri saya. Kamu sudah membuat saya menjadi bahan tertawaan satu kota. Desis Mas Bagas dengan suara parau yang bergetar menahan amarah sekaligus rasa malu yang teramat sangat. Dia melangkah mendekatiku dengan tatapan mata yang menyiratkan permohonan yang amat dalam, sangat kontras dengan tatapan menghina yang dia berikan saat mengusirku dari rumah kami. Tolong pergi dari sini, Nabila. Jangan teruskan kegilaan ini lagi, saya mohon kepadamu demi hubungan kita yang pernah ada selama 5 tahun ini. Aku melepaskan tawa renyah yang terdengar sangat anggun namun syarat akan nada ejekan yang dingin, membuat Mas Bagas refleks mematung di tempatnya berdiri. Hubungan 5 tahun yang kamu tukar dengan pengkhianatan murah selama seminggu ini, Mas? Tanyaku dengan volume suara yang cukup lantang agar bisa ditangkap oleh mikrofon yang masih menyala di sudut pelaminan. Jangan naif, Bagas Pramudya. Aku datang ke pesta megahmu ini bukan cuma untuk membeberkan kemandulanmu atau membongkar kebohongan istri barumu yang sedang mengandung anak pria lain itu. Aku merogoh kembali tas tangan kulit premium milikku, kali ini mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua yang tebal dan bermaterai banyak. Map tersebut berisi seluruh berkas kepemilikan aset, laporan keuangan perusahaan, serta bukti hukum yang sah yang sudah kupersiapkan bersama tim pengacaraku sejak 2 hari yang lalu. Begitu melihat map tersebut, mata Mas Bagas langsung terbelalak lebar. Seolah dia baru saja mengenali benda yang memegang kendali penuh atas seluruh napas finansial hidupnya selama ini.
Aset gedung hotel tempat kamu mengadakan pesta pernikahan mewah malam ini, seluruh dekorasi bunga mawar putih yang kamu banggakan, hingga catering yang dimakan oleh para tamumu, semuanya dipesan atas nama perusahaanku. Ucapku perlahan namun tegas, memastikan setiap kata yang keluar dari bibirku terdengar jelas ke seluruh penjuru ruangan. Dan tebak apa, Mas? Semuanya dibayar menggunakan kartu kredit korporat atas nama Nabila Pratama, wanita yang kamu usir dan kamu sebut tidak berguna karena tidak bisa memberimu keturunan. Kalimatku bagaikan hantaman ombak besar yang langsung menggulung habis sisa-sisa napas Mas Bagas, hingga dia terpaksa berpegangan pada tiang dekorasi di sampingnya agar tidak jatuh tersungkur. Mantan ibu mertuaku yang berada di bawah panggung langsung memekik histeris, menyadari bahwa kehidupan mewah yang selama ini dia nikmati dari hasil jerih payahku akan lenyap dalam hitungan detik. Mereka berdua selama ini terlalu buta oleh gengsi hingga lupa bahwa seluruh bisnis properti dan konveksi yang dijalankan Mas Bagas sebenarnya 100% disokong oleh modal pribadiku. Hari ini, tepat jam 5 sore tadi, aku sudah menandatangani surat pembatalan kerjasama dan penarikan seluruh aset yang melibatkan namamu, Bagas. Ujarku sambil membuka map biru itu dan menunjukkan lembaran legalitasnya yang sah di depan matanya yang mulai berkaca-kaca. Artinya, mulai malam ini, kamu tidak lagi memiliki hak atas rumah mewah di Dago, mobil sport di garasi, ataupun sepeser pun uang di rekening perusahaan yang selama ini kamu gunakan untuk memanjakan selingkuhanmu ini. Tias yang mendengar hal itu langsung menghentikan tangisnya seketika, matanya membelalak horor menatap Mas Bagas seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja dia dengar. Wanita muda itu menikahi Mas Bagas hanya karena mengira pria itu adalah pengusaha kaya raya yang bisa menjamin masa depannya yang penuh dengan kemewahan materialistis. Kini, setelah tahu bahwa pria yang dinikahinya hanyalah seorang pria mandul yang tidak memiliki aset apapun atas namanya sendiri, wajah Tias berubah menjadi kombinasi antara rasa syok dan penyesalan yang teramat dalam. Aku memandangi sepasang pengantin baru itu dengan tatapan penuh kepuasan, melihat bagaimana pondasi pernikahan yang mereka bangun di atas kebohongan dan pengkhianatan kini runtuh berkeping-keping di depan mataku. Jadi, silakan lanjutkan pesta pernikahan kalian yang sangat megah ini, walau besok pagi kalian harus bingung memikirkan bagaimana cara membayar tagihan ratusan juta rupiah ini tanpa uangku. Pungkasku dengan senyum miring yang paling mematikan, bersiap memberikan kejutan terakhir yang akan benar-benar menutup jalannya acara malam ini. Ketakutan yang merayap di wajah Mas Bagas kini menjalar ke seluruh tubuhnya, membuatnya tampak seperti orang yang baru saja dijatuhi hukuman gantung di depan publik. Dia menatap map biru di tanganku dengan tatapan kosong, seolah-olah tumpukan kertas bermaterai itu adalah monster yang siap menelan seluruh sisa hidupnya tanpa ampas. Sementara itu, riuh rendah bisik-bisik dari para undangan di bawah panggung semakin tidak terkendali, bahkan beberapa rekan bisnis penting yang selama ini menjadi klien utama konveksiku mulai melangkah mundur dan meninggalkan area ballroom satu persatu. Mereka tentu tidak ingin reputasi bisnis mereka ikut tercoreng karena berurusan dengan seorang pria penipu yang terbukti mandul dan bangkrut dalam semalam. Tias yang menyadari situasi finansial Mas Bagas yang sebenarnya, tiba-tiba melepaskan cengkeraman tangannya dari lengan tusedo pria itu dengan gerakan kasar yang sangat dramatis. Wajah judesnya yang semula dipenuhi air mata palsu kini berubah menjadi kepanikan yang sangat nyata, menatap Mas Bagas dengan pandangan penuh tuntutan dan amarah yang meledak-ledak. "Mas, apa-apaan ini? Kamu bilang kamu punya saham mayoritas di perusahaan itu. Kamu bilang rumah di Dago dan mobil itu atas namamu sendiri. Kenapa perempuan ini bisa menyita semuanya?" Teriak Tias tanpa memedulikan lagi urat lehernya yang menegang di hadapan ratusan kamera ponsel tamu yang masih terus merekam adegan memalukan ini.
Aku hanya melipat dada sambil bersandar santai pada pilar dekorasi pelaminan, membiarkan gaun hitam elegan yang membungkus tubuh body goalsku bergoyang sedikit mengikuti gerakan tubuhku yang penuh kemenangan. Dia tidak pernah memilikinya, Tias. Mas Bagas MU yang tercinta ini hanyalah seorang ilusionis yang pandai memamerkan harta milik istrinya untuk memikat daun muda sepertimu. Ujarku memotong dengan nada suara yang sengaja dilembutkan namun terdengar sangat menusuk ulu hati mereka berdua. Semua modal usaha, jaringan klien, bahkan sampai jas tuxedo yang dia pakai malam ini, adalah fasilitas dari perusahaan yang 100% sahamnya tercatat atas nama Nabila Pratama. Mas Bagas mendadak berlutut di atas panggung pelaminan, mengabaikan fakta bahwa tindakannya itu disaksikan oleh keluarga besarnya yang kini hanya bisa menutup muka karena menanggung malu yang teramat sangat. Dia mencoba meraih ujung gaun brokat hitamku dengan tangan yang bergetar hebat, matanya berkaca-kaca memohon belas kasihan dari wanita yang seminggu lalu dia usir tanpa sepeser pun uang seolah-olah aku adalah sampah. Nabila, tolong jangan lakukan ini pada saya. Kalau kamu ambil semua aset itu, saya akan hancur, perusahaan kita akan bangkrut, dan saya tidak punya apa-apa lagi untuk bertahan hidup. Rintihnya dengan suara parau yang terdengar sangat menjijikkan di telingaku. Perusahaan kita? Maaf, Mas, sejak kapan kamu ikut menanam modal di sana selain modal dengkul dan wajah tampan urbanmu itu? Tanyaku sambil melangkah mundur satu tapak, dengan kasar menjauhkan ujung gaunku dari jangkauan jemarinya yang kotor oleh ego terlarang. 5 tahun aku bersabar mendampingimu dari nol, menerima segala kekuranganmu, bahkan mengabaikan gunjing orang-orang tentang kesuburan kita demi menjaga harga dirimu sebagai seorang suami. Namun, apa balasanmu? Kamu malah bersekongkol dengan jalang ini untuk mendepakku dari rumah yang kubangun dengan keringatku sendiri. Mantan ibu mertuaku yang melihat anak laki-laki kesayangannya berlutut memelas di atas panggung akhirnya tidak tahan lagi untuk ikut campur dalam lingkaran kehancuran ini. Wanita parubaya itu berlari naik ke atas pelaminan dengan langkah tertatih-tatih. Wajahnya yang penuh kerutan tampak sangat pucat saat dia mencoba memegang kedua tanganku dengan tatapan memelas yang sangat kontras dengan makian ketusnya seminggu lalu. Nabila, ibu mohon, nak, tolong ampuni Bagas kali ini saja. Biar bagaimanapun, Bagas pernah menjadi suamimu, pernah membahagiakanmu. Jangan biarkan keluarga kami gelandangan karena semua aset kamu sita. Ratapnya dengan suara bergetar menahan tangis penyesalan. Aku menatap wanita tua di hadapanku ini dengan pandangan dingin tanpa riak emosi sedikit pun, mengingat kembali betapa tajamnya kata-kata yang dia lontarkan saat aku mengemas pakaianku dalam koper seminggu lalu. Membahagiakanku, Bu? Apakah membiarkan selingkuhannya masuk ke rumah kami dan memakai barang-barangku saat aku sedang dinas di luar kota adalah sebuah kebahagiaan? Tanyaku retoris, membuat mantan ibu mertuaku itu langsung terbungkam dengan mulut terkunci rapat. Ibu selalu menuntut cucu dariku dan mengataiku sebagai tanah gersang yang tidak berguna. Sekarang silakan ibu nikmati menantu baru pilihan ibu yang rahimnya subur, namun berisi benih dari pria lain. Tias yang merasa terus-menerus dipojokkan dan kehilangan harapan akan masa depan kayanya, tiba-tiba berteriak histeris seperti orang kesurupan sembari melemparkan buket bunga mawar putihnya ke arah Mas Bagas. Kamu penipu, Bagas. Kamu bilang kamu kaya raya, ternyata kamu cuma menumpang hidup pada mantan istrimu. Aku tidak sudi hidup melarat bersamamu, apalagi harus menanggung malu seperti ini. Raung Tias yang kemudian berbalik arah, mencoba berlari turun dari pelaminan dengan memegangi gaun pengantinnya yang menjuntai panjang agar bisa kabur dari sorotan kamera. Namun, sebelum kaki Tias sempat menginjak undakan lantai bawah, segerombolan pria berseragam hitam dengan tulisan Security Legal Corp yang sengaja kubawa dari luar langsung memblokade jalan keluarnya.
Mereka berdiri berbaris dengan wajah garang, menutup setiap akses keluar dari aula pesta pernikahan megah yang kini sudah berubah fungsi menjadi jebakan Batman bagi kedua mempelai. Dari balik barisan security tersebut, melangkah maju kuasa hukum pribadiku dengan membawa map merah yang berisi surat perintah resmi dari pengadilan negeri. Mau pergi kemana, Tias? Acara utamanya bahkan belum benar-benar dimulai, ujarku sambil melepaskan tawarnya yang menggema di seluruh sudut ruangan, membuat semua orang yang ada di dalam ballroom menahan napas mereka kembali. Aku berjalan perlahan mendekati Mas Bagas yang masih bersujud lemas di lantai marmer, lalu mengisyaratkan kepada pengacaraku untuk segera membacakan dokumen kejutan terakhir yang akan benar-benar mencabut seluruh sisa napas kehidupan mereka malam ini juga. Kuasa hukumku, Pak Baskoro, melangkah maju dengan wibawa yang kokoh, memecah barisan security berbadan tegap yang masih setia memblokade panggung pelaminan. Langkah kakinya yang mantap di atas lantai marmer, seolah menjadi ketukan palu hakim yang siap mengeksekusi nasib kedua mempelai yang sudah tak berdaya. Di tangannya, sebuah map merah tebal berlogo firma hukum ternama di Bandung digenggam erat, menyimpan lembaran-lembaran kertas yang akan menjadi surat kematian bagi seluruh ego dan kesombongan Mas Bagas. Aku melirik mantan suamiku yang masih bersujud di lantai, menatapnya dengan tatapan meremehkan yang paling dingin yang pernah ku keluarkan. Selamat malam Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian. Suara Pak Baskoro menggema melalui pengeras suara cadangan yang dibawa oleh timku, memotong keheningan yang sempat mencekam di dalam ballroom. Saya di sini selaku kuasa hukum dari Ibu Nabila Pratama, ingin menyampaikan beberapa poin legalitas terkait pembatalan aset dan tuntutan hukum yang telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Bandung sejak 3 hari yang lalu. Mendengar kata tuntutan hukum, Tias yang tadinya hendak kabur langsung membalikkan badannya dengan wajah yang semakin pucat pasi bagai mayat. Mas Bagas perlahan mengangkat kepalanya, matanya yang merah dan berair menatap Pak Baskoro dengan pandangan penuh ketakutan yang teramat sangat. Tuntutan hukum apa lagi, Nabila? Kamu sudah mengambil semua rumah, mobil, dan perusahaan saya. Apa belum cukup kamu mempermalukan saya di depan seluruh keluarga dan rekan bisnis saya? Raung Mas Bagas dengan sisa-sisa tenaga yang dia punya, mencoba mengiba agar mendapatkan simpati dari para tamu yang sayangnya kini justru menatapnya dengan pandangan jijik. Aku maju satu langkah, membiarkan ujung sepatu hak tinggiku berada tepat beberapa sentimeter di depan wajah Mas Bagas yang masih terduduk lemas di lantai marmer. Belum cukup, Mas. Semua aset yang kusita itu adalah hak milik pribadiku sebelum kita menikah, yang secara hukum memang mutlak milikku, jawabku dengan suara tenang namun penuh penekanan di setiap suku katanya. Yang dibawa oleh Pak Baskoro malam ini adalah tuntutan atas tindak pidana penggelapan dana perusahaan dan pemalsuan dokumen yang kamu lakukan selama 2 tahun terakhir ini. Pak Baskoro membuka map merah tersebut, lalu membacakan poin pertama dengan suara baritonnya yang tegas dan tanpa ragu sedikit pun di hadapan ratusan kamera ponsel yang masih merekam. Berdasarkan audit internal yang dilakukan oleh akuntan publik independen, ditemukan aliran dana sebesar 2 miliar rupiah yang ditransfer secara ilegal dari rekening PT Pratama Konveksi ke rekening pribadi atas nama Tias Amanda. Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong yang langsung menyambar tubuh Tias, hingga wanita muda itu berteriak histeris menolak kenyataan. Itu bohong. Itu uang nafkah yang diberikan Mas Bagas untukku. Aku tidak pernah menggelapkan uang apapun. Teriak Tias dengan suara melengking, mencoba membela diri sambil meremas gaun pengantin putihnya yang kini sudah tampak kusut dan kotor di bagian bawahnya. Dia menatap ke arah kerumunan tamu, berharap ada satu saja temannya yang maju untuk membelanya, namun semua orang justru memalingkan muka seolah tidak sudi mengenal wanita pelakor yang terbukti menjadi kaki tangan pencuri uang perusahaan.
Uang nafkah kamu bilang, Tias? Dari uang perusahaan milik istri sahnya. Aku melepaskan tawarannya yang terdengar sangat puas, memotong kalimat bohong wanita berumur 22 tahun itu tanpa ampun. Mas Bagas hanyalah seorang direktur operasional yang digaji oleh perusahaanku. Dia tidak memiliki hak sepeser pun untuk mengeluarkan dana miliaran tanpa persetujuan dariku sebagai pemilik saham tunggal. Tindakan kalian berdua mentransfer uang itu dengan memalsukan tanda tanganku adalah murni tindak pidana pencucian uang dan penggelapan. Mas Bagas langsung lemas seketika. Tubuhnya merosot berbaring di atas lantai pelaminan dengan tatapan mata yang kosong menatap langit-langit gedung hotel mewah yang penuh lampu kristal. Dia tahu persis bahwa bukti-bukti yang kupegang tidak akan bisa dibantah oleh pengacara manapun di negara ini, karena semua jejak digital dan tanda tangan palsu itu dikumpulkan secara rapi oleh tim IT terbaik yang kusewa. Ketakutan akan dinginnya jeruji besi penjara kini benar-benar tergambar jelas di dalam sorot matanya yang mulai meredup kehilangan harapan. Mantan ibu mertuaku yang mendengar nominal 2 miliar rupiah langsung jatuh terduduk di kursi pelaminan, dadanya naik turun dengan napas yang memburu pendek-pendek karena syok yang teramat sangat. Wanita tua yang selama ini selalu membanggakan kemewahan anaknya di depan para tetangga kini harus menerima kenyataan bahwa anak laki-laki kesayangannya adalah seorang kriminal yang terancam hukuman penjara bertahun-tahun. Tidak ada lagi sisa-sisa keangkuhan di wajah paruh bayanya, yang ada hanyalah penyesalan mendalam karena telah mendepak menantu yang menjadi sumber kehidupan mereka selama ini. Pak Baskoro kembali menutup map merah tersebut dengan bunyi ketukan yang mantap, menandakan bahwa pembacaan tuntutan awal telah selesai dilakukan di depan publik sebagai sanksi sosial yang setimpal. Petugas dari Kepolisian Resor Kota Besar Bandung saat ini sudah berada di lobi hotel untuk menjemput Saudara Bagas Pramudya dan Saudari Tias Amanda guna pemeriksaan lebih lanjut. Pungkas Pak Baskoro sembari memberikan isyarat kepada para security untuk bersiap menyerahkan kedua pengantin baru itu ke pihak berwajib. Aku tersenyum manis, menyaksikan bagaimana akhir dari pesta pernikahan megah ini berubah menjadi awal dari penderitaan panjang mereka. Gema langkah kaki beberapa petugas kepolisian yang mengenakan seragam coklat lengkap mendadak terdengar dari arah pintu masuk utama ballroom, memecah keheningan yang sempat membeku setelah pembacaan tuntutan hukum oleh Pak Baskoro. Sorot lampu kristal yang glamor kini justru menerangi kedatangan para aparat penegak hukum yang berjalan dengan langkah tegap, melintasi karpet beludru merah yang semula dipersiapkan untuk menyambut para tamu kehormatan. Ratusan pasang mata tamu undangan spontan berbalik arah, memberikan jalan bagi para petugas sembari berbisik-bisik riuh, mengabadikan momen super langka di mana sepasang pengantin baru akan dijemput paksa di hari pernikahan mereka sendiri. Mas Bagas yang masih terduduk lemas di lantai pelaminan mendadak tersentak. Wajah tampan urbannya yang sudah pucat kini berubah menjadi ekspresi ketakutan yang luar biasa saat melihat lencana polisi berkilat di bawah sorotan lampu panggung. Dia mencoba bangkit dengan bertumpu pada kursi pelaminan, namun kedua lututnya tampak begitu bergetar hebat, seolah seluruh persendian tubuhnya telah diloloskan paksa dari tempatnya. Tuxedo hitam necis yang dia kenakan tidak lagi memancarkan aura wibawa seorang pengusaha sukses, melainkan hanya bungkus mahal dari seorang pria pengecut yang sedang menunggu waktu eksekusi atas kejahatannya sendiri. Di sudut lain panggung, Tias langsung menjerit histeris begitu seorang polwan melangkah mendekatinya dengan wajah tanpa ekspresi dan tatapan mata yang sangat tegas. Gaun pengantin putih mewah bertabur payet berkilau yang melekat di tubuh wanita berumur 22 tahun itu mendadak terasa seperti kain kafan yang mengikat erat seluruh kebebasan dan ambisi materialistisnya. Dia meremas buket mawar hancur di tangannya, lalu memundurkan langkahnya hingga terpojok di dekat barisan dekorasi bunga segar yang berguguran akibat kepanikannya yang teramat sangat. Selamat malam, Saudara Bagas Pramudya dan Saudari Tias Amanda.
ujar kepala tim penyidik yang maju ke depan panggung. Suaranya terdengar sangat bariton dan berwibawa melalui pengeras suara aula yang masih menyala. Kami dari Polrestabes Bandung, berdasarkan laporan resmi dari Ibu Nabila Pratama, terkait dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pemalsuan dokumen, meminta Anda berdua untuk ikut ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut. Kalimat tegas itu seketika meruntuhkan seluruh sisa-sisa harapan yang masih tersisa di dalam benak mantan suamiku. Mantan ibu mertuaku yang menyaksikan anak laki-laki kesayangannya hendak diborgol langsung berlari histeris, mencoba memeluk tubuh Mas Bagas sembari menangis meraung-raung di hadapan para petugas. Wanita paruh baya yang seminggu lalu mengusirku dengan penuh keangkuhan itu kini bersujud di depan kaki polisi, memohon-mohon dengan suara parau yang terdengar sangat memilukan bagi orang yang tidak tahu kebusukannya. "Jangan bawa anak saya, Pak. Dia tidak bersalah. Ini semua pasti gara-gara perempuan mandul ini yang ingin memfitnah keluarga kami," teriaknya sembari menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar penuh dendam. Aku hanya berdiri dengan tenang sembari melipat kedua tangan di depan dada, membiarkan gaun brokat hitam potongan mermaid yang membungkus tubuh body goalsku ini menampilkan kesan dingin dan tak tersentuh. "Jaga ucapan ibu sebelum mulut ibu ikut terseret dalam pasal pencemaran nama baik dan penyembunyian aset hasil kejahatan," ujarku dengan nada suara yang sangat tenang namun sanggup membungkam histeria wanita tua itu dalam sekejap. Semua aliran dana dari rekening perusahaan yang dicuri oleh Bagas juga mengalir ke rekening pribadi ibu untuk membeli perhiasan dan tas mewah, jadi sebaiknya ibu persiapkan pengacara juga mulai malam ini. Mendengar ancamanku yang didasari oleh bukti hukum yang kuat, mantan ibu mertuaku langsung terdiam 1000 bahasa dengan mata melotot syok, seolah-olah pasokan oksigen di sekitarnya mendadak habis tak bersisa. Dia perlahan melepaskan pelukannya dari kaki Mas Bagas, mundur dengan langkah gontai lalu jatuh pingsan di atas kursi pelaminan dengan wajah yang benar-benar abu-abu karena menanggung malu yang teramat sangat. Tidak ada satupun kerabat dari seragam batik keluarga yang maju untuk menolongnya, karena mereka semua terlalu sibuk menunduk dan menyembunyikan wajah dari jepretan kamera ponsel para tamu. Sementara itu, Tias yang sudah tidak bisa mengontrol emosinya, tiba-tiba menyerang Mas Bagas dengan cara memukul dada pria itu berulang kali menggunakan sisa buket mawar di tangannya, hingga kelopaknya bertebaran di lantai. "Ini semua salahmu, Bagas. Kamu bilang kamu direktur utama yang punya segalanya. Ternyata kamu cuma maling yang memperalat aku untuk mengambil uang mantan istrimu," jerit Tias dengan suara melengking yang dipenuhi rasa penyesalan mendalam karena telah salah memilih sandaran hidup yang dia kira kaya raya. Mas Bagas yang sudah berada di titik terendah hidupnya tidak lagi membalas ataupun menghindar. Dia hanya pasrah saat seorang petugas polisi memegangi lengannya dan memasangkan sepasang borgol besi yang dingin di kedua pergelangan tangannya. Bunyi klik dari besi borgol yang terkunci seolah menjadi penanda resmi bahwa masa kejayaannya sebagai pengusaha palsu telah berakhir di atas panggung pernikahan megahnya sendiri. Dia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya, menatapku dengan sorot mata penuh penyesalan, kehancuran, dan permohonan maaf yang sayangnya sudah sangat terlambat untuk dimaafkan. Aku membalas tatapan matanya dengan sebuah senyuman manis yang paling menawan yang pernah kupunya, sebuah senyuman kemenangan mutlak dari seorang istri yang dihina namun berhasil bangkit menghancurkan musuhnya tanpa mengotori tangan sendiri. Dengan gerakan perlahan, aku membalikkan tubuhku, membiarkan kain satin hitam hijabku berkibar elegan saat aku mulai melangkah turun dari panggung pelaminan yang kini telah berubah menjadi panggung sandiwara kriminal. Aku berjalan membelakangi kekacauan tersebut dengan langkah mantap, siap menyongsong babak baru kehidupanku yang jauh lebih bersih dan terhormat tanpa bayang-bayang pria parasit seperti dirinya. Langkah kakiku yang mantap membawaku menjauh dari panggung pelaminan, melewati barisan meja VIP yang kini dipenuhi oleh wajah-wajah syok para kolega bisnis.
Dentang sepatu hak tinggiku di atas lantai marmer terdengar begitu ritmis di tengah suara tangisan Tias yang masih melengking histeris karena diseret paksa oleh petugas polwan. Gaun brokat hitam potongan mermaid yang membungkus tubuh badi goalsku ini seolah membelah kerumunan tamu, menciptakan jalan khusus bagi sang pemenang yang berjalan dengan dada tegak penuh harga diri. Di usiaku yang baru menginjak 21 tahun ini, aku telah membuktikan bahwa kebenaran tidak akan pernah bisa ditumbangkan oleh konspirasi murahan sepasang pengkhianat. Di belakangku, suara jepretan kamera ponsel dan kilatan lampu flash masih terus bersahut-sahutan, merekam detik-detik paling memalukan dalam hidup seorang Bagas Pramudya. Mantan suamiku itu berjalan dengan kepala tertunduk dalam, menyembunyikan wajah pucatnya dari sorotan kamera sembari melangkah gontai dengan tangan terkunci borgol besi yang dingin. Pria yang seminggu lalu mengusirku dari rumah dengan penuh keangkuhan itu kini tak lebih dari seorang pesakitan yang kehilangan seluruh sisa martabatnya di depan publik. Aliansi keluarga besar mereka yang tadinya begitu kompak menghinaku kini kocar-kacir menyembunyikan diri di balik pilar-pilar gedung. Aku berhenti sejenak di dekat meja bundar tempat kue pernikahan raksasa setinggi 2 meter berdiri dengan megah dan kokoh di sudut aula. Kue putih bertingkat yang dihiasi replika sepasang pengantin tiruan itu tampak sangat kontras dengan realita pahit yang baru saja meremukan pemilik hajat malam ini. Dengan gerakan jemari yang tenang dan anggun, aku mengambil sebilah pisau pemotong kue berhias pita perak yang tergeletak di atas meja kaca tersebut. Aku menatap replika pengantin pria di puncak kue itu dengan senyum miring. Lalu dengan satu hentikan tegas, aku menancapkan pisau itu tepat di tengah-tengahnya hingga patah menjadi 2 bagian. Sebuah pesta yang sangat mengesankan, Mas, gumamku lirih, memastikan suaraku tidak terdengar oleh siapapun kecuali angin malam yang berembus dari pintu keluar gedung yang mulai terbuka. Kamu menginginkan sebuah drama yang viral untuk merayakan kebebasanmu, maka malam ini aku memberikan panggung terbaik yang tidak akan pernah bisa dilupakan oleh seluruh masyarakat kota ini. Kepuasan yang mengalir di dalam dadaku terasa begitu murni, menghapus setiap tetes air mata yang sempat kutumpahkan di atas sajadah kamar kos sempitku selama 7 malam terakhir. Beberapa wartawan dari media daring lokal yang entah bagaimana bisa mencium aroma keributan ini, mulai merangsek masuk ke dalam area lobi hotel dengan kamera siap rekam. Mereka langsung mengarahkan mikrofon ke arahku begitu melihat sosok wanita berhijab satin hitam elegan yang berjalan dengan aura penuh kemenangan di antara kekacauan. Namun, dengan isyarat tangan yang tenang, Pak Baskoro bersama tim hukumku langsung membuat pagar betis yang kokoh, menghalangi para pemburu berita itu agar tidak mengganggu langkah kakiku yang ingin segera keluar dari tempat terkutuk ini. Aku menolak memberikan pernyataan apapun kepada media malam ini, karena bagiku, seluruh pembuktian di atas panggung pelaminan tadi sudah jauh lebih dari cukup sebagai jawaban. Biarkan jejak digital dan rekaman video para tamu yang bekerja, menyebarkan aib para koruptor cinta itu ke seluruh pelosok negeri, hingga tidak ada lagi tempat bagi mereka untuk bersembunyi setelah keluar dari penjara nanti. Sanksi sosial yang akan mereka terima selama bertahun-tahun ke depan pasti akan jauh lebih menyiksa daripada dinginnya lantai sel tahanan Mapolrestabes Bandung. Mantan ibu mertuaku yang baru tersadar dari pingsannya terdengar kembali menjerit meratap di kejauhan, memanggil-manggil nama anak laki-laki kesayangannya yang kini sudah dimasukkan ke dalam mobil tahanan. Suara ratapannya yang parau terdengar bagai musik latar yang indah bagi akhir dari sebuah perjuangan panjangku dalam menuntut keadilan hakiki. Wanita tua itu harus merelakan seluruh perhiasan emas dan tas mewah hasil curian anaknya disita oleh pihak kejaksaan sebagai barang bukti tindak pidana penggelapan dana. Mulai besok pagi, dia harus belajar bagaimana rasanya hidup melarat tanpa sokongan uang sepeser pun dari menantu yang pernah dia sia-siakan.
Aku melangkah keluar menembus pintu kaca otomatis hotel mewah tersebut, disambut oleh embusan angin malam kota Bandung yang terasa begitu dingin namun menyegarkan kulit wajahku. Langit malam yang gelap tanpa bintang seolah ikut merayakan runtuhnya tirani kebohongan yang selama 5 tahun ini mengurung kebebasanku di dalam lingkaran pernikahan beracun. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan pasokan oksigen yang begitu lega memenuhi rongga dadaku, sebuah perasaan merdeka yang sudah sangat lama tidak pernah kurasakan semenjak menjadi istri Bagas. Di depan lobi hotel, mobil sedan mewah berwarna hitam metalik milik perusahaanku sudah terparkir rapi dengan pintu belakang yang didekati oleh seorang sopir pribadi yang membukanya dengan hormat. Aku melangkah masuk ke dalam kabin mobil yang harum aromaterapi lavender, membiarkan tubuhku bersandar nyaman di atas jok kulit premium yang empuk. Gaun brokat hitam ini meluncur luas mengikuti posisi dudukku, sementara tanganku bergerak santai membuka tas tangan untuk mengambil ponsel pribadi yang sedari tadi sengaja kunonaktifkan. Begitu layar ponsel menyala, ratusan notifikasi pesan singkat dan panggilan tak terjawab langsung membanjiri layar kaca, sebagian besar berasal dari nomor-nomor kerabat Mas Bagas yang mendadak memelas meminta perdamaian. Aku hanya tersenyum tipis, lalu dengan satu gerakan jari yang tegas, aku memblokir seluruh nomor kontak keluarga besar mereka tanpa menyisakan satupun nama. Mobil sedan hitamku mulai bergerak membelah jalanan kota yang sepi, meninggalkan puing-puing kehancuran panggung sandiwara komedi mahal yang baru saja kuselesaikan dengan kemenangan mutlak di tanganku. Mobil sedan hitam metalik milikku terus melaju membelah jalanan kota Bandung yang mulai beranjak sepi di bawah naungan langit malam yang temaram. Lampu-lampu jalan memantulkan kilasan cahaya pada kaca jendela, menciptakan bayangan abstrak yang bergerak cepat seiring dengan kecepatan mobil yang stabil. Di dalam kabin yang senyap, keheningan ini terasa begitu mewah dan menenangkan, sangat kontras dengan hiruk-pikuk penuh drama yang baru saja kuhancurkan di ballroom hotel beberapa menit lalu. Aku menyandarkan kepala pada jok kulit empuk, merasakan beban berat yang selama 5 tahun ini menggelayuti pundakku menguap tak bersisa ke udara. Kusentuh permukaan hijab satin hitamku yang masih terpasang rapi, sebuah simbol bahwa kehormatan dan harga diriku sebagai seorang wanita berhijab tetap berdiri tegak tanpa cacat. Di usiaku yang masih muda ini, aku menyadari bahwa kegagalan pernikahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah gerbang ujian untuk menyaring siapa saja parasit yang harus dibuang dari hidupku. Keputusan Mas Bagas untuk menceraikanku demi wanita lain justru menjadi berkah terlubung yang menyelamatkanku dari lingkaran racun yang bisa membunuh masa depanku secara perlahan. Ponsel di genggamanku kembali bergetar pelan, menampilkan sebuah pesan masuk dari manajer keuangan PT Pratama Konveksi yang mengabarkan bahwa seluruh rekening operasional yang sempat dibekukan kini sudah dialihkan ke sistem baru yang aman. Semua akses perbankan milik Mas Bagas telah dicabut total, dan besok pagi tim auditor akan langsung menyegel ruang kerja lamanya untuk mengamankan sisa-sisa dokumen penting. Senyum kepuasan kembali terukir di bibirku yang dipulas lipstik merah marun, menyadari betapa rapi dan sistematisnya pembalasan dendam yang kulakukan lewat jalur hukum yang sah. Aku sengaja meminta sopir untuk menurunkan kaca jendela mobil sedikit, membiarkan embusan angin malam yang dingin membelai lembut kulit wajah kuning langsatku yang tampak segar tanpa beban. Tatapanku beralih pada pantulan diriku di kaca. Seorang wanita berumur 25 tahun dengan penampilan body goals yang mandiri, sukses, dan kini telah sepenuhnya merdeka dari belenggu pengkhianatan. Tidak ada lagi air mata untuk pria mandul yang tidak tahu diuntung itu, karena mulai detik ini, setiap tetap keringat dan pemikiranku hanya akan didedikasikan untuk membesarkan gurita bisnisku sendiri. Di kejauhan, media sosial tampaknya sudah mulai gempar oleh unggahan-unggahan video dari para tamu undangan yang hadir di pesta pernikahan kilat Mas Bagas dan Tias tadi.
Beberapa grup percakapan rekan bisnis yang kuikuti mulai dipenuhi oleh tautan video dengan tajuk-tajuk bombastis yang memperlihatkan momen saat mantan suamiku diseret paksa dengan tangan terborgol. Rekaman video amatir yang menampilkan Tias menangis histeris dengan gaun pengantin putihnya yang kotor kini telah ditonton oleh puluhan ribu orang dalam hitungan menit, menjadi viral sesuai dengan skenario sanksi sosial yang kuharapkan. Penghancuran reputasi yang mereka terima malam ini adalah konsekuensi logis dari keserakahan dan keangkuhan yang mereka pelihara selama berbulan-bulan di belakang punggungku. Mereka pikir seorang wanita yang diam dan selalu mengalah seperti aku bisa ditindas dengan mudah begitu mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Mereka lupa bahwa diamnya seorang pengusaha muda yang membangun dinasti bisnisnya dari nol adalah diamnya seorang singa yang sedang menghitung jarak untuk menerkam mangsanya hingga mati kutu. Mantan ibu mertuaku pasti sedang kebingungan setengah mati di dalam rumah mewahnya di Dago yang besok pagi sudah harus dikosongkan karena statusnya yang telah kusegel secara resmi. Segala fasilitas mewah, uang bulanan puluhan juta, hingga sopir pribadi yang selama ini dia pamerkan kepada teman-teman arisannya akan lenyap dalam sekejap tanpa ampas. Dia harus menanggung malu yang teramat sangat ketika para tetangga mengetahui bahwa anak laki-laki kebanggaannya adalah seorang narapidana kasus penggelapan uang miliaran rupiah. Mobil sedan mewahku akhirnya berbelok memasuki area kompleks perumahan elit di kawasan perbukitan Bandung yang asri, jauh dari kebisingan pusat kota yang menyesakkan dada. Sebuah rumah modern minimalis berlantai 3 dengan pencahayaan hangat menyambut kedatanganku, rumah baru yang kubeli atas nama pribadiku sendiri, tanpa sepeser pun campur tangan dari keluarga Mas Bagas. Disinilah aku akan memulai lembaran baru kehidupan yang bersih, sebuah tempat suci yang tidak akan pernah terkontaminasi oleh jejak kaki para pengkhianat murahan. Sopir pribadi membukakan pintu mobil dengan takzim begitu kendaraan berhenti sempurna di depan lobi depan rumah yang megah dan elegan. Aku melangkah keluar dengan anggun, membiarkan kain brokat gaun hitamku menyapu lantai teras yang bersih sembari menatap arsitektur bangunan di hadapanku dengan pandangan penuh kemenangan. Malam ini, badai yang kubawa telah selesai meruntuhkan panggung komedi mahal mereka, meninggalkan puing-puing kehancuran yang tidak akan pernah bisa mereka susun kembali seumur hidup. Aku berjalan memasuki ruang tamu yang luas, melepas sepatu hak tinggiku dengan perasaan lega yang teramat dalam, lalu berjalan menuju balkon lantai 2 yang menghadap langsung ke arah pemandangan lampu kota. Di bawah pendar cahaya kota Bandung yang indah, aku melepaskan sebuah tawa kecil yang renyah dan penuh kebebasan, sebuah tawa penutup yang menandai akhir dari masa laluku yang suram. Panggung sandiwara telah runtuh, para aktor kriminal telah mendapatkan sel tahannya, dan kini giliran aku yang memegang kendali penuh atas kebahagiaanku sendiri tanpa batas. Sinar matahari pagi kota Bandung yang hangat mulai menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela balkon lantai 2 rumah baruku, membawa kesegaran yang benar-benar baru bagi jiwaku. Aku terbangun dengan perasaan yang begitu ringan, tanpa ada lagi sesak di dada atau bayang-bayang ketakutan akan makian verbal yang biasanya menyambutku setiap pagi di rumah lama. Di atas ranjang berseprai sutra putih ini, aku meregangkan otot-otot tubuhku yang tetap terjaga proporsional dan body goals, mensyukuri usia 25 tahunku yang kini dipenuhi kemandirian mutlak. Kutatap pantulan diriku di cermin besar kamar tanpa riasan tebal. Wajahku tampak jauh lebih manis, imut, dan memancarkan aura cantik yang murni karena terbebas dari tekanan mental. Setelah membersihkan diri, aku melangkah menuju ruang rias untuk mengenakan pakaian kerja kasual namun tetap berkelas, memperlihatkan lekuk tubuh proporsional ini dengan potongan yang sopan dan elegan. Kupilih hijab segi 4 berbahan voal premium berwarna dusty pink yang segar, melilitnya dengan rapi dan anggun untuk membingkai wajah kuning langsatku yang kini tampak berseri-seri. Sambil memulas lipstik tipis bernuansa natural di bibir,
Aku melirik ponsel yang sedari tadi terus bergetar di atas meja rias, menampilkan ribuan notifikasi yang belum mereda sejak drama di gedung pernikahan megah semalam. Media sosial pagi ini benar-benar lumpuh oleh berita viral mengenai penangkapan sepasang pengantin baru di tengah-tengah acara pesta mewah mereka sendiri. Potongan video saat aku menertawakan kemandulan Mas Bagas dan membongkar kebohongan Tias telah ditonton belasan juta kali dan bertengger di peringkat pertama topik terhangat di seluruh platform digital. Netizen Indonesia dengan kecerdasan digitalnya yang luar biasa langsung berbalik mendukungku habis-habisan, memuji keberanianku sekaligus menguliti habis rekam jejak digital Mas Bagas dan selingkuhannya itu tanpa ampun hingga ke akar-akarnya. Sambil menikmati secangkir teh chamomile hangat di area dapur minimalis baruku, aku membuka pesan singkat yang dikirimkan oleh Pak Baskoro mengenai perkembangan kasus di kepolisian. Mantan suamiku dan Tias dikabarkan tidak bisa tidur semalaman di dalam sel tahanan sementara Mapolrestabes Bandung karena terus menangis dan saling menyalahkan satu sama lain di depan penyidik. Riasan pengantin tebal milik Tias yang luntur bersimbah air mata penyesalan kini menjadi saksi bisu betapa cepatnya roda kehidupan berputar bagi mereka yang serakah. Mereka berdua resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan dalam jabatan dengan ancaman hukuman penjara yang sangat lama. Tidak lama kemudian, sebuah panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal muncul di layar ponselku, yang setelah kuangkat ternyata adalah suara paman dari pihak Mas Bagas. Dengan suara yang bergetar penuh rasa bersalah dan memelas, dia mencoba memohon agar aku sudi mencabut laporan kepolisian demi nama baik keluarga besar mereka yang kini sudah hancur lebur di mata masyarakat. Nabila, tolong kasihanilah ibu, sejak semalam dia terus menangis berlutut di rumah Dago yang sudah disegel orang-orangmu, dia tidak tahu harus tinggal di mana sekarang, ratap pria parubaya itu di seberang telepon. Aku melepaskan sebuah tawa renyah yang terdengar sangat elegan namun syarat akan ketegasan yang dingin, membuat paman mantan suamiku itu langsung terbungkam seketika di ujung sana. Maaf paman, saat mereka berdua bersekongkol mencuri uang perusahaanku dan mengusirku dari rumah seperti sampah seminggu lalu, di mana suara keadilan keluarga besar kalian? Tanyaku dengan nada suara yang tenang tanpa emosi. Silakan nikmati hasil perbuatan kalian sendiri, karena hukum di negara ini tidak akan pernah bisa dinegosiasikan hanya dengan air mata palsu seorang pelakor dan ibunya. Aku langsung menutup sambungan telepon dan memblokir nomornya tanpa ragu. Tepat pukul 9 pagi, mobil sedan mewah hitam metaliku sudah terparkir rapi di depan teras rumah untuk mengantarkanku menuju kantor pusat PT Pratama Konveksi. Sopir pribadi membukakan pintu belakang dengan takzim, dan aku melangkah masuk dengan keanggunan seorang pemimpin wanita muda yang baru saja merebut kembali tahtanya. Di sepanjang jalan menuju kantor, aku memandangi pemandangan kota Bandung yang cerah, menyadari bahwa badai besar yang kulalui kemarin telah menyapu bersih semua duri yang selama ini menghambat perkembangan bisnis dan kehidupanku. Begitu aku melangkah masuk ke dalam lobi gedung kantor berlantai 5 milikku, seluruh jajaran direksi dan karyawan serentak berdiri memberikan tepuk tangan yang meriah dan penuh rasa hormat. Mereka menatapku bukan lagi sekadar sebagai istri dari direktur operasional yang dulu sering mengalah, melainkan sebagai pemilik saham tunggal yang sesungguhnya, yang memiliki kecerdasan dan taring hukum yang mematikan. Ruang kerja lama milik Mas Bagas kini sudah dikosongkan total dan papan namanya telah dicopot, siap digantikan oleh sistem manajemen baru yang jauh lebih profesional dan bersih dari parasit keuangan. Aku duduk di kursi kebesaran ruang direktur utama yang luas, menatap hamparan pemandangan gedung-gedung tinggi dari balik dinding kaca besar di belakang mejaku. Di atas meja kerja, terdapat laporan keuangan terbaru yang menunjukkan bahwa para klien besar yang sempat ragu kini justru memperpanjang kontrak kerja sama mereka karena mengagumi ketegasanku dalam mengeksekusi hukum.
Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara keberhasilan yang begitu murni memenuhi rongga dadaku. Sebuah mahkota kemenangan sejati yang kudapatkan bukan dari hasil merebut milik orang lain, melainkan dari hasil kerja keras dan harga diriku sendiri. Kupandangi langit biru yang membentang luas di luar kaca jendela dengan senyuman paling manis dan bahagia yang pernah kuukir sepanjang hidupku di usia 25 tahun ini. Aku telah membuktikan pada dunia bahwa seorang istri yang mengenakan hijab dan selalu diam bukan berarti lemah, atau bisa diinjak-injak harga dirinya oleh pengkhianat murahan. Panggung komedi mahal itu telah sepenuhnya runtuh menutup masa laluku yang kelam, dan kini di atas puing-puing kehancuran mereka, aku berdiri sebagai wanita merdeka yang siap melangkah menuju masa depan yang jauh lebih bersinar dan terhormat.